Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Kang Opra. Oke Om Bro, kali ini saya mau membahas sedikit tentang masalah rem Om Bro ya. Oke, jadi masalah rem ini yang kapan hari ditanyakan itu ketika kita injak rem RPM naik Om Bro ya. Nah, jadi dalam kondisi normal Om Bro ya, ketika kita nginjak rem seperti ini posisinya gak boleh naik Om Bro ya. Jadi dia RPM itu harus tetap stabil, gak boleh naik. Karena kalau misal memang RPM-nya naik, apalagi sampai tinggi, itu bahaya Om Bro ya. Kalau misal naiknya sedikit gak masalah Om Bro ya. Tapi kalau misal naiknya itu sampai 2000 atau sampai 1000 lebih lah Om Bro ya, itu bahaya Om Bro. Kenapa saya bilang bahaya? Karena gini Om Bro ya, kalau waktu Om Bro pijak pedal rem terus RPM-nya itu naik, berarti itu ada masalah di bagian sistem pengeremannya Om Bro. Ini berarti ada yang bermasalah. Dan kalau hal itu dibiarkan atau dianggap aman-aman saja, takutnya, khawatirnya nanti lama-kelamaan remnya ini semakin keras, terus nanti gak bisa dipijak Om Bro ya. Jadi kita pijak ini rasanya itu keras banget. Nah, jadi kalau masalah di bagian RPM naik ini beda dengan masalah di bagian master rem yang bocor. Jadi kalau master rem yang bocor, olinya keluar, nah itu biasanya remnya ngeblong Om Bro ya. Nah, tapi kalau di masalah kevakuman ini, waktu kita pijak terus dia RPM naik, nah itu biasanya masalahnya itu dia nggak ngeblong, tapi pedal rem ini semakin keras Om Bro ya. Nah, yang dibahayakan itu seperti ini Om Bro ya. Jadi waktu kita pijak rem, RPM-nya naik, terus pedal remnya ini keras banget, diinjak kok susah, akhirnya mobilnya nelonyong Om Bro ya. Mobilnya nelonyong terus, jadi yang seharusnya kita injak rem ini mobilnya semakin pelan, berhubung RPM-nya tinggi, sedangkan pijakannya keras, kita injak sedikit RPM-nya udah naik, mobilnya nelonyong, terus kita susah nginjeknya, ini susah berat Om Bro ya. Nah, nanti takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan Om Bro. Jadi untuk masalahnya itu ada di sini Om Bro, saya tunjukkan ya. Nah ini Om Bro ya, jadi penyebab RPM naik ketika kita injak rem itu ini booster rem. Biasanya bagian booster remnya ini rusak Om Bro ya. Jadi booster remnya rusak atau bocor. Jadi kalau dia ini bocor, udara dari luar dia ikut masuk ke dalam. Jadi dia waktu dipijak rem itu udara dari luar ini kesedot, jadi ke vakum gitu Om Bro ya. Jadi dia ikut masuk ke dalam, otomatis RPM-nya jadi naik. Nah, jadi gambaran mudahnya seperti itu aja Om Bro ya. Oke, selain bagian booster rem ini yang bermasalah atau bagian booster rem ini yang rusak, bisa juga di bagian di bagian selang. Nah, ini kenapa saya biasanya kalau masalah RPM naik itu saya selalu nyuruh cek bagian selang-selang. Saya biasanya bilang kalau selang getas itu diganti. Nah, ini seperti ini contohnya Om Bro ya. Ini Om Bro bisa lihat di sini ya. Ini kan getas Om Bro ya. Nah, ini yang saya maksud selang getas itu seperti ini Om Bro. Nah, jadi kalau misal selangnya Om Bro itu seperti ini tuh sebaiknya diganti saja Om Bro ya. Karena kenapa? Kalau yang seperti ini kita nggak tahu Om Bro ya. Jadi ini selang ini cuman getas bagian luarnya saja atau sampai bagian dalam. Karena kalau misal udah seperti ini terus ada bocor, ada lubang kayak sekecil rambut, kalau yang namanya udara itu dia bisa masuk Om Bro ya. Nah, jadi apalagi misal ke vakum, disedot vakum dengan mesin yang tenaganya cukup besar, otomatis lubang kecil saja bisa masuk. Nah, jadi yang seperti ini, kalau memang yang seperti ini masih aman saja, contohnya seperti punya saya Om Bro ya.
Ini memang getas, tapi ini aman, nggak ada masalah. Kalau saya rem RPM nggak naik. Cuman sebaiknya kalau sudah gini ini diganti Om Bro ya. Nah jadi sepertinya saya ini harusnya sebaiknya diganti. Jangan tunggu sampai dia bocor. Nah karena untuk bagian rem atau bagian selang-selang vakum ini tuh cukup penting, cukup vital juga Om Bro ya. Karena kalau ada kebocoran di bagian selang-selang, otomatis dia nanti yang sering umumnya itu kalau ada bocor di bagian selang vakum, RPM-nya naik Om Bro. Nah, jadi seperti itu ya. Karena kenapa RPM-nya naik? Karena di bagian dalam sini ini kan ngevakum, dia kan ngesedot Om Bro ya. Nah, jadi dia nanti otomatis ini nyedot udara dari luar. Nah, jadi RPM semakin tinggi. Nah, jadi seperti itu. Makanya kalau saya ditanya masalah RPM, saya biasanya bilangnya selalu yang pertama cek bagian selang dulu. Karena selang ini sering terlewat. Kalau ngecek kondisi fisik gini biasanya bagus semua, bagus. Tapi kan kita nggak tahu bagian bawahnya, bagian misal selang idle up AC ini bagian bawahnya gimana, kita nggak kelihatan Om Bro ya. Nah ini kan bagiannya posisinya itu ada di atas Om Bro ya. Jadi kita bisa gampang melihat dengan jelas bagian yang getas. Nah kalau misal getasnya ada di balik sini, misal di baliknya sini, nah, atau di sini, gimana kita mau ngeceknya kalau tanpa dibuka Om Bro ya. Kita mau lihat dari bawah gini pun susah. Nah jadi seperti itu Om Bro ya. Oke, jadi untuk masalah RPM naik ketika kita injak pedal rem itu masalahnya ada di booster rem atau di bagian selangnya. Jadi booster remnya ini bocor atau selangnya yang bocor. Jadi waktu kita injak rem, udara dari luar masuk Om Bro ya. Nah, jadi udara dari luar masuk, otomatis RPM naik. Semakin tinggi RPM naik, berarti semakin besar pula bocornya Om Bro ya. Jadi tinggi rendahnya RPM tergantung lubang atau bocor yang ada di bagian booster remnya. Jadi semakin besar lubangnya, otomatis waktu pinjak rem RPM-nya semakin tinggi karena udara yang dihisap semakin banyak. Oke, jadi seperti itu Om Bro ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.